syukur Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah terakhir Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan diklat calon pengawas Bapak Ibu sekalian ya. Berarti Bapak Ibu sudah mengumpulkan laporan ke panitia semuanya kan? Sudah selesai kegiatan kita, tinggal kita melaksanakan kegiatan service training untuk yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan coba lihat ini target kita, bahwa Bapak Ibu akan bisa mempresentasikan nanti dari laporan hasil pelaksanaan rencana tindak lanjut program kepengawasan, serta Bapak Ibu nanti akan mempresentasikan gelar karya inovasi yang sudah Bapak Ibu buat. Kita sudah membuat semua kan Bapak Ibu? Ya, ini sudah ya. Adapun tujuannya, Bapak Ibu nanti yang pertama mempresentasikan laporan, yang kedua melakukan gelar karya inovasi, dan ketiga merefleksikan pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawas. Ini media kita, Bapak Ibu sekalian. Nanti lihat yang di 01, 02, dan 03 presentasi dan nah, ini nanti langkah kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan itu kurang lebih 30 menit satu orang. Jadi nanti akan kita lakukan. Terus Bapak Ibu akan menggelar karya inovasi juga sekitar 30 orang, dan terakhir nanti kita tutup dengan adanya refleksi. Bapak Ibu siap untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini kan? Siap. Siap, baik. Skenario kita, Bapak Ibu sekalian, kita 3 hari Bapak Ibu sekalian ya. 3 hari, hari ini kita mulai. Kemudian nanti kita hanya 1 jam di sini. Bapak Ibu nanti akan istirahat di kamar masing-masing. Sambil itu kami akan melihat seperti ini. Bapak Ibu, kita paparannya hanya 1 jam saja. Kemudian Bapak Ibu nanti akan beristirahat dulu. Terus nanti kami akan melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian, laporan Bapak Ibu sekalian itu seperti apa. Itu kurang lebih sekitar 4 jam. Kemudian baru Bapak Ibu akan mempresentasikan laporan di bergantian nanti sekitar 30 menit. Kemudian baru nanti kita laksanakan refleksi, pelaksana RTP, RTLPP. Kemudian kita akan tes akhir nanti Bapak Ibu sekalian. Karena tes akhir itu porsinya ada 10% untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi instrumen evaluasi yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kegiatan ini secara umum. Jadi ini kurang lebih ada 1 jam Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini skenario kita 3 hari. Kalau kita buat jadwalnya, berarti jam ini Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan ataupun kita akan memberikan penjelasan secara umum, penjelasan teknis. Baru nanti Bapak Ibu boleh istirahat, nanti masuk ke kamar hotel masing-masing boleh, tapi tetap dengan protokol kesehatan masing-masing. Baru nanti di hari kedua Bapak Ibu nanti akan mempresentasikan. File presentasinya harus Bapak Ibu kumpulkan di 1 laptop saja biar persiapannya akan lebih mudah. Sampai hari yang ketiga baru nanti akan ada post test di sini. Kemudian di terakhir itu adalah evaluasi. Mungkin akan ada penutupan kegiatan kita secara keseluruhan. Begitu Bapak Ibu skenario kegiatan kita 3 hari ini. Dan Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, kita ingat kembali Bapak Ibu konsep ketika kita membahas di ISD 1 bahwa ada model namanya ORPAREA. Ya. Maka in service training 2 ini masuk ke dalam yang 2 terakhir Bapak Ibu. Refleks dengan awareness.
akan merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di dalam RTLTP. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana kepedulian kita, awareness kita terhadap tugas-tugas kepengawasan kita. Ini nanti akan dilaksanakan di in-service training 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita menggunakan pendekatannya elite, introduction, link, reinforcement, awareness, dan development. Jadi ini hanya tahapan bagaimana kita mengembangkan model U yang sudah kita pelajari pada saat IST yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti akan dilihat refleksnya apa. Kita akan mulai melihat, menilai laporan hasil pelaksanaan RTP Bapak Ibu sekalian, kemudian mempresentasikan lapor. Jadi semuanya ini dalam bentuk merefleksi, jadi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan bersama. Dan muaranya itu adalah kita akan muncul awareness kita, jadi kepedulian, penyadaran bahwa saya gelar, misalnya melakukan gelar karya inovasi yang merupakan produk dari pelaksanaan TPP, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita kembangkan. Jadi kalau kita di awal tentang inovasi, barangkali dengan akan melaksanakan gelar karya inovasi, Bapak Ibu sekalian, maka itu yang muncul kesadaran bahwasanya kita menjalankan profesi itu tidak bisa hanya stagnan gitu saja. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan yel-yel dan sebagainya, itu tidak boleh juga kita hanya itu Bapak sekalian ya, tapi harus menggunakan pencegahan, harus ada perubahan yang kita lakukan. Tidak seperti ini. Bapak sekalian, yang kedua, tentu kita akan melihat penyadaran terkait dengan pencapaian kompetensi diri sebagai calon pengawas sekolah selama mengikuti diklat. Dalam diklat ini, Bapak Ibu sekalian, kan kita sudah dilatih nih. Ada kompetensi kepribadian, sosial yang melewati proses yang dinamika kelompok kemarin, kemudian kompetensi supervisi manajerial dan sebagainya. Itu kita coba melihat ini. Jadi memang dengan adanya pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu sadar bahwasanya peningkatan kompetensi yang 6 yang dimiliki oleh pengawas sekolah itu harus kita capai bersama. Diklat ini Bapak Ibu sekalian hanya salah satu pintu masuk untuk meningkatkan kompetensi seorang pengawas sekolah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dan terakhir nanti kita akan mencoba merancang tindak lanjut dalam pengembangan diri untuk mempersiapkan menjadi pengawas sekolah yang profesional. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu mengingat-ingat hanya 2 kata saja. Kalau saya sebut pengawas sekolah, katakan kompeten dan profesional. Bisa Bapak Ibu sekalian? Oke, kita mulai. Pengawas sekolah, kompeten dan profesional. Luar biasa. Kita ulang lagi. Pengawas sekolah, kompeten dan profesional. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Nah, maka di dalam aktivitas in-service training 2 ini Bapak Ibu sekalian, ini akan kita kerjakan. Oke, pertama adalah Bapak Ibu, kami nanti akan menyampaikan tentang penjelasan ini. Kemudian nanti kami akan pengajar nanti akan menilai laporan hasil pelaksanaan RTP dan menilai presentasi laporan hasil pelaksanaan, menilai gelar karya inovasi serta membimbing peserta melakukan refleksi. Sedangkan tugas Bapak Ibu sekalian ada 3. Ya, nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan RTP, melakukan gelar karya inovasi hasil pelaksanaan RTP dan melaksanakan refleksi. Baik Bapak Ibu, itu yang menjadi gambaran apa yang akan kita kerjakan selama 3 hari. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Itu ada tertulis melakukan gelar karya inovasi hasil pelaksanaan RTP. Nah, itu dalam bentuk apa Pak? Gelarannya itu apakah langsung seperti pameran atau cuma video atau cuma yang Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan ketika OJL 2 ataupun OJT 2 kemarin, Bapak Ibu sekalian kan disuruh menyiapkan dengan kriteria-kriteria
yang sudah ada disampaikan ketika UJT 2 itu. Salah satunya Bapak Ibu boleh menggunakan gambar-gambar, foto-foto, atau bisa juga menampilkan dalam bentuk video. Nah, hari ini Bapak Ibu boleh menggunakan kedua-duanya. Bisa Bapak Ibu presentasikan dalam bentuk PowerPoint boleh. Di dalamnya ada gambar-gambar. Bisa juga Bapak Ibu menayangkan dalam bentuk video. Itu nanti akan Bapak Ibu jelaskan apakah ini memang karya Bapak sendiri, apakah itu adalah memang berguna nantinya. Itu nanti yang Bapak Ibu presentasikan selama 15 menit. Jadi kita sesuaikan waktunya. Ya, nanti setidak-tidaknya Bapak Ibu mempresentasikan karya itu sekitar 10 menit. Nah, jadi setelah kita mempresentasikan yang laporan hasil pelaksanaan ini, nanti baru Bapak Ibu melakukan gelar karya. Begitu Pak. Jadi boleh nanti dalam bentuk video, boleh dalam bentuk foto, atau dalam bentuk yang banner juga boleh. Kalau ada yang membawa banner, langkah bagusnya, saya yakin ketika kemarin kita sudah sampaikan, Bapak Ibu boleh juga menggunakan banner untuk mempermudah tampilan karya kita. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu boleh istirahat di kamar. Ya, selama 4 jam Bapak Ibu kurang lebih ya. Jadi mungkin besok pagi saja kita sambung dengan presentasinya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang penjelasan teknis. Baik, yang